Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM Maker 048 dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil deteksi telur menggunakan YOLO V8 dan analisis warna RGB dengan objek yaitu tiga jenis telur. Sebelumnya, untuk dapat lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tiga buah telur atau tiga jenis telur yang akan digunakan pada proyek kali ini. Untuk tiga telur yang digunakan yaitu telur ayam ras atau telur horn, kemudian telur ayam buras atau telur kampung, dan telur ayam Arab atau ya telur ayam Arab. Di sini dapat dilihat bahwa ketiga jenis telur memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana telur ayam ras memiliki warna yang sangat kecoklatan, kemudian dari telur ayam Arab memiliki warna yang cenderung krem yang sangat muda, kemudian yang telur ayam buras atau telur ayam kampung memiliki warna di antara telur ras dan telur Arab, tetapi lebih condong ke lebih mirip seperti telur ayam Arab, tetapi lebih kecoklatan sedikit. Di sini juga dapat dilihat bahwa untuk telur ayam ras biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan telur ayam kampung maupun telur ayam Arab. Kemudian selain saya menjelaskan mengenai tiga jenis telur yang digunakan, yaitu saya juga menjelaskan mengenai arsitektur yang digunakan yaitu Yellow V8. Untuk Yellow sendiri, Yellow sendiri cukup lazim digunakan untuk penggunaan deteksi objek, di mana YOLO atau You Only Look Once merupakan arsitektur uh, yang menggunakan end-to-end neural network yang membuat prediksi dari kotak pembatas dan probabilitas dari suatu kelas sekaligus. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh algoritma deteksi objek sebelumnya, yaitu RCNN, yang menggunakan kembali klasifikasi untuk melakukan deteksi. Algoritma YOLO mengambil data atau mengambil gambar sebagai masukan dan kemudian menggunakan CNN sederhana atau metode CNN yang sederhana untuk mendeteksi objek dari suatu gambar. Dan untuk arsitektur YOLO sendiri, saya akan menggunakan sebuah website yaitu yang bernama RoboFlow. Di sini RoboFlow sendiri merupakan uh, merupakan sebuah web yang dapat yang dapat memudahkan untuk melakukan klasifikasi objek menggunakan metode YOLO. Di sini pertama-tama saya membuat sebuah project baru dengan seperti ini. Kemudian untuk project type-nya saya memilih object detection. Kemudian untuk yang dideteksi saya menggunakan telur. Kemudian project name-nya saya akan memberi saja klasifikasi telur. Dan untuk license-nya saya biarkan saja di sisi by 4.0. Jika sudah, saya membuat create public project. Nah, pada pada bagian ini saya mengupload foto foto dari semua gambar yang telah saya ambil. Sebelumnya saya telah mengambil beberapa foto dari ketiga jenis telur yang di sini dapat dilihat bahwa saya telah mengambil empat jenis foto berbeda, di mana di sini dapat dilihat bahwa ada foto dengan objek yaitu tiga telur sekaligus sebanyak 30 buah foto. Kemudian ada telur Arab dengan jumlah sebanyak 20 foto. Kemudian telur ayam horn yang sendiri dengan 20 foto. Dan telur ayam kampung sebanyak 20 foto juga. Dan untuk yang Arab horn dan kampung ini, uh, pengambilan foto dilakukan pada tiap-tiap telur tidak bersamaan seperti pada foto tiga telur ini. Dan pada nomor pertama, di sini dilakukan deteksi telur ayam horn, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab dengan posisi jarak kamera yang beragam
serta melakukan analisis pengaruh warna terhadap YOLO V8. Di sini untuk nomor satu, saya melakukan upload untuk eh, untuk foto dari telur yang sendiri-sendiri, yaitu pada telur ayam Arab, horn, dan kampung, masing-masing sebanyak 20 buah. Mungkin saya akan mencoba untuk upload pada yang Arab saja, untuk sebagai contoh. Ya, seperti ini tampilan jika sudah di-upload. Kemudian jika sudah dilakukan save dan continue untuk melanjutkan uh, pelaku melanjutkan anotasi dari klasifikasi untuk masing-masing telurnya. Di sini diperlukan sedikit waktu karena di sini juga jaringan internet juga berpengaruh karena hal ini menggunakan website. Ya, proses upload file sudah selesai, kemudian semua foto di-assign. Nah, berikut tampilan ketika semua foto sudah di-assign. Dan di sini semua foto siap dilakukan untuk dilakukan anotasi. Di sini untuk memudahkan saya melakukan deteksi objek dan langsung sesuai dengan bentuknya, saya menggunakan tools berupa Smart Polygon untuk membuat klasifikasi langsung uh, pada bentuk telurnya. Di sini dapat dilihat bahwa cropping dilakukan uh, berbentuk telurnya langsung. Ini langsung di enter saja dan diberikan nama yaitu semisal telur ayam Arab gitu. Telur Arab. Nah, kemudian dilanjutkan pada foto-foto lainnya dengan cara yang sama hingga sebanyak 60 foto. Kemudian jika sudah uh, ditambahkan untuk foto yang sudah dinotasi tersebut untuk dimasukkan kepada dataset. Nah, di sini didapat diatur untuk splitnya dan di sini saya menggunakan sesuai ketentuan saja yaitu ya sesuai syarat saja 70, 20, dan 10. Dengan persentase 70 untuk train, kemudian 20% untuk data valid dan 10% untuk data tes. Dan semisal
Semisal semua foto digunakan, maka uh, jumlah foto yang ada tidak seperti ini, melainkan sesuai dengan persentase yang diatur. Kemudian diklik Add Image. Nah, kemudian foto yang sudah dilakukan labeling atau sudah ditandai, maka akan masuk ke pada dataset dan kemudian dapat dilakukan generate untuk uh, lanjutkan kepada generate foto yang ada. Di sini dapat dilakukan pre-processing, yaitu di sini saya menggunakan resize. Tapi di sini ada opsi lain, yaitu ada isolate object, kemudian ada static crop, ada grayscale, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk tahap augmentation. Di sini saya tidak menggunakan apapun karena menurut saya tidak diperlukan. Tetapi jika diperlukan, ada beberapa opsi di sini. Kemudian jika sudah, maka foto yang ada atau foto yang telah dilabeling dapat di-generate. Baik, kemudian jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian dilakukan export dataset atau sama saja untuk get snippet ini, tampilannya akan sama. Kemudian dipilih untuk yang pseudonode code, kemudian akan muncul export dengan zipping files. Kemudian, nah di sini saya dapat mengcopy untuk kode yang akan digunakan pada deteksi klasifikasi telur pada project yang berikut. Nah, di sini saya sudah melakukan proses labeling untuk nomor satu dan nomor 2, yaitu klasifikasi telur nol untuk klasifikasi telur yang sendiri-sendiri. Kemudian untuk yang satunya, yaitu pada klasifikasi telur satu, di sini untuk nomor 2, yaitu semua gambar telur yang tiga-tiganya secara bersamaan. Kemudian jika sudah, maka saya akan masuk uh, kepada kode Python yang telah saya siapkan untuk melakukan proses klasifikasi menggunakan metode YOLO ini. Baik, pertama-tama saya melakukan import OS di sini untuk untuk menampilkan home, kemudian selanjutnya dilakukan install PIP, install untuk Ultralytics untuk melakukan proses klasifikasi menggunakan YOLO. Kemudian lanjut kepada library Ultralytics, kemudian dan library untuk menggunakan YOLO dan display image. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini saya tadi menyebutkan bahwa pada bagian generate, jika sudah, maka ada kode yang dapat di-copy dan dimasukkan kepada kode Python yang akan disediakan. Nah, di sini untuk kode yang telah di-copy tadi dapat di-paste atau dimasukkan ke bagian ini, ke bagian ini untuk uh, membuat uh, membuat Google Colab tahu bahwa uh, project yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi menggunakan YOLO itu merupakan project dari RoboFlow yang kita gunakan ini. Kemudian jika sudah, maka di run dan akan muncul hal seperti berikut. Kemudian jika sudah dilakukan training data, di sini saya menggunakan untuk nomor satu menggunakan epoch sebanyak 300, maka dilakukan epoch sebanyak 300. Jika sudah, kemudian saya melakukan uh, membuat untuk confusion matrixnya. Di sini dapat dilihat bahwa untuk confusion matrix didapatkan untuk telur Arab terdeteksi dengan sempurna, kemudian untuk telur Hun terdeteksi dengan sempurna, sedangkan untuk telur kampung terdapat sedikit kesalahan atau korelasi tidak sempurna, yaitu telur kampung terdeteksi sebanyak 0,75% dan terdapat sedikit deteksi
pada telur Arab dengan kemiripan dengan telur Arab sebanyak 0,25 atau 25%. Di sini dapat dimungkinkan karena eh, warna dari telur ayam kampung dan telur ayam Arab sedikit mirip. Maka dari itu, eh, hal itu mungkin saja terjadi ketika melakukan deteksi objek. Kemudian berikut merupakan grafik untuk untuk train, kemudian ada metriknya dan ada failnya. Dan berikut merupakan hasil ketika telah dilakukan proses klasifikasi YOLO dan uh, diberikan kotak identifikasi ini, yaitu untuk telur horn sebanyak eh, se seakurasinya yaitu 1,0, kemudian telur kampung 0,5 dan sebagainya. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu melakukan pembedaan telur ayam horn, kampung, dan Arab dengan posisi dan jarak yang beragam dalam satu foto yang sama serta analisis pengaruh bentuk terhadap YOLO V8. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa untuk nomor 2 uh, dilakukan pembedaan atau deteksi dengan langsung memfoto tiga jenis telur yang yang digunakan dalam satu frame yang sama. Di sini langkah-langkah pada RoboFlow sama seperti pada nomor 1 tadi, dan kode yang digunakan juga sama uh, pada nomor 1 tadi, tetapi hal yang membedakan yaitu kode yang di copy tadi berbeda, yaitu pada klasifikasi telur satu dan epoch yang digunakan yaitu 25 kali. Kemudian berikut merupakan hasil confusion metric yang telah dibuat. Di sini dapat diketahui bahwa sama seperti tadi, bahwa telur Arab terdeteksi dengan sempurna yaitu dengan akurasi 1 atau 100%. Kemudian telur horn terdeteksi sempurna yaitu 100%. Kemudian untuk telur kampung ada sedikit bias yaitu sebanyak 67% uh, terdeteksi sebagai telur ayam kampung, dan pada telur Arab terdeteksi sebagai telur Arab sebesar 0,33 atau 33%. Dan berikut merupakan hasil grafik untuk train dan matriksnya serta filenya. Dan berikut merupakan hasil ketika dilakukan training dengan memberikan tiga buah telur sekaligus tiga jenis telur sekaligus dalam satu frame. Di sini dapat terlihat jelas bahwa terdapat ukuran yang sangat berbeda untuk ketiga telur yang ada, yaitu terlihat bahwa telur horn memiliki ukuran yang paling besar, sedangkan uh, diikuti kemudian diikuti oleh telur Arab, dan yang paling kecil merupakan telur ayam kampung. Dan di sini dapat terlihat dengan sangat jelas. Kemudian saya akan lanjut untuk soal nomor 3. Pada soal nomor 3, dilakukan analisis terhadap nilai warna dari red, green, dan blue pada citra telur horn, telur kampung, dan telur Arab. Nah, di sini pertama-tama saya menggunakan Google Colab sama seperti tadi, tetapi tidak menggunakan Overflow karena tidak digunakan klasifikasi menggunakan YOLO, sedangkan langsung saja untuk mendeteksi red, green, dan blue-nya. Pertama-tama saya memount untuk Google Drive-nya, kemudian selanjutnya saya um, memanggil untuk data-data yang digunakan untuk deteksi telur horn, yaitu gambar dari telur horn. Kemudian jika sudah, saya lanjut untuk melakukan uh, mencari rata-rata dari red blue blue-nya. Pertama-tama yaitu menentukan path dari direktori yang digunakan dengan dataset dir, kemudian melanjutkan ke direktori yang digunakan. Kemudian dilakukan inisiasi list untuk menyimpan nilai rata-rata dari tiap data RGB dari gambar-gambar yang ada.
kemudian melakukan looping melalui setiap gambar pada dataset, dan membaca gambar menggunakan OpenCV, yaitu dengan kode CV2, kemudian di read. Kemudian gambar yang ada diubah menjadi format RGB, dan setelah itu dilakukan penghitungan untuk nilai rata-rata dari uh, nilai R, G, dan B-nya, atau red, green, dan blue-nya. Kemudian nilai tersebut ditambahkan uh, ke list yang tadi, yaitu R min, kemudian G min, dan B min list. Kemudian semua list tersebut dilakukan print, dan berikut merupakan hasilnya. Dan berikut untuk yang telur hor. Di sini dapat dilihat bahwa setelah saya lakukan pengambilan data, pengambilan standar deviasi dan sebagainya, maka didapatkan untuk range dari R pada telur horn ini yaitu dari 37,72 sampai 42,72. Sedangkan pada warna green yaitu dari 35,69 hingga 39,23. Sedangkan untuk range dari warna blue-nya sendiri yaitu 30,77 hingga 33,21. Kemudian lanjut ke telur kampung. Pada telur kampung sendiri, langkah-langkah yang dilakukan sama seperti pada telur horn tadi, yaitu pertama memanggil untuk direktori atau data gambar dari ayam kampung, telur ayam kampung. Kemudian sama seperti tadi juga dilakukan dipanggil untuk pet menuju direktorinya, kemudian inisiasi list dan lain sebagainya, sehingga didapatkan nilai rata-rata dari warna red, green, dan blue dari tiap gambarnya. Kemudian sama seperti tadi juga dilakukan dicari untuk range dari red, green, blue-nya, didapatkan bahwa pada telur ayam kampung nilai range dari nilai red-nya sebesar 18,79 hingga 26,63. Kemudian pada warna green-nya yaitu mulai dari 20,70 hingga 26,32. Sedangkan pada nilai blue, pada warna blue yaitu dimulai dari range 22,05 hingga 28,23. Kemudian langkah yang sama juga dilakukan untuk telur Arab. Di sini didapatkan untuk pada telur Arab range dari nilai R yaitu dimulai dari 10,57 hingga 16,01. Kemudian range dari green-nya yaitu 12,81 hingga 18,32 atau 33 di sini karena 329. Kemudian untuk range B-nya atau blue-nya yaitu dimulai dari 14,62 hingga 27,06. Di sini dapat dilihat bahwa dari ketiga jenis telur dapatkan bahwa range yang nilai dari red, green, dan blue untuk urutan yang dimulai dari besar dimiliki oleh nilai red, green, blue-nya. Nilai terbesarnya dimiliki oleh uh, telur horn, kemudian dilanjutkan dengan ayam kampung, dan yang terakhir yaitu telur ayam Arab. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan tadi bahwa pada telur ayam ras atau telur ayam horn memiliki warna yang lebih gelap atau lebih berwarna atau lebih kecoklatan dibandingkan dengan telur ayam kampung maupun telur ayam Arab. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.